Cioè, vabbè. Allora abbiamo deciso che comunque a Valencia partirai ultimo, che è una cosa che non è mai successa nella MotoGP. Non è mai successo che uno ti fa partire ultimo. Enorme. Mike Webb dice dovrai partire ultimo a Valencia. A me proprio, presente, mi si è gelato il sangue perché ho detto perso. Ti credo. Ma la prima mia reazione è stata a guardare Marquez. E Marquez proprio ha guardato la Zamora. Prestasi luar biasa kembali datang dari pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Meski mengalami crash di Moto3 GP Amerika 2026, ternyata kabar terbaru justru membuat para fans kembali tersenyum bangga. Yes, alhamdulillah, tidak diduga-duga dan mungkin ini sangat mengejutkan. Kabar baik berhembus pelan tapi pasti. Pasalnya, pembalap asal Gunung Kidul berusia 17 tahun ini tetap kokoh memimpin klasemen rookie Moto3 2026 dengan total 27 poin, mengungguli para rival kuat dari Eropa seperti Brian Uriarte dan Rico Salmela yang membela tim KTM. Ini membuktikan bahwa performa Veda sepanjang awal musim bukan sekadar keberuntungan. Setelah finish pelima di Thailand dan podium sensasional di Brazil, namanya kini semakin diperhitungkan di padok Moto3. Bahkan sejumlah pengamat balap dunia mulai menaruh perhatian serius terhadap potensinya. Menariknya lagi, sorotan juga datang dari legenda MotoGP Casey Stoner. Banyak yang berharap sosok juara dunia tersebut ikut memperhatikan perkembangan Veda yang dinilai memiliki kombinasi kecepatan, kecerdasan balap, dan mentalitas kuat. Crash di Circuit of the Americas mungkin hanya satu episode kecil. Karena musim Moto3 2026 masih panjang dan kesempatan Veda untuk terus mempertahankan status rookie terbaik musim ini masih sangat terbuka. Pertanyaannya sekarang, apakah Veda Ega mampu mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim dan kembali naik podium di seri berikutnya? Tulis dukungan kalian untuk Veda Ega Pratama di kolom komentar. Dan dengarkan analisis yang buat Anda tercengang. Crash bukan akhir, justru awal legenda baru. Di dunia balap motor Grand Prix, satu hal selalu menjadi hukum tak tertulis. Setiap pembalap besar pasti pernah jatuh. Bahkan para legenda yang kini dipuja-puja oleh jutaan penggemar pernah merasakan pahitnya aspal, kerasnya gravel trap, dan sunyinya padok setelah gagal finish. Dan kini kisah itu sedang dialami oleh seorang anak muda dari Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Crash di Circuit of the Americas memang terasa menyakitkan. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi jutaan penggemar di Indonesia yang menonton dengan jantung berdebar sejak lampu start padam. Semua berharap satu hal, podium lagi. Namun balapan tidak selalu mengikuti skenario impian. Lap demi lap berjalan cepat. Persaingan Moto3 selalu brutal. Motor 250 cm3 yang ringan itu seperti kawanan lebah yang saling menyalip tanpa ampun di setiap tikungan. Selisih waktu seringkali hanya sepersekian detik. Sedikit saja salah membaca racing line, konsekuensinya bisa fatal. Dan di tikungan teknikal Cota itulah nasib berkata lain. High side yang dialami Veda bukan kecelakaan kecil. Motor yang kehilangan grip di bagian belakang membuat tubuhnya terlempar dengan keras. Dalam hitungan detik, peluang poin yang sudah di depan mata berubah menjadi DNF. Balapan selesai. Namun cerita belum selesai, karena justru setelah crash itu, sebuah fakta menarik muncul ke permukaan. Fakta yang membuat banyak analis MotoGP di Eropa mulai mengangkat alis mereka. Meski gagal finish di Amerika, Veda Ega tetap memimpin klasemen rookie Moto3 2026. Sebuah situasi yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena menjadi rookie terbaik di Moto3 bukan perkara mudah. Moto3 adalah kelas paling brutal dalam struktur Grand Prix. Tidak ada dominasi motor yang terlalu jauh. Semua tim memiliki paket yang relatif seimbang. Artinya satu-satunya pembeda yang benar-benar menentukan adalah skill pembalap. Dan disitulah nama Veda Ega mulai bersinar. Total 27 poin yang ia kumpulkan bukan sekadar angka statistik. Itu adalah hasil dari konsistensi luar biasa di 2 seri awal musim. Di Thailand, ia finish posisi kelima. Untuk ukuran rookie itu sudah sangat impresif. Namun dunia benar-benar mulai memperhatikan ketika balapan berpindah ke Brazil. Di sana, sesuatu yang luar biasa terjadi. Start dari posisi yang tidak terlalu ideal, Veda perlahan menembus barisan depan. Satu persatu rival ia lewati dengan manuver yang bersih dan penuh perhitungan. Lap terakhir menjadi panggung drama. Moto3 selalu terkenal dengan duel gila-gilaan di lap pamungkas. Slipstream, late braking, dan overtake agresif sering terjadi dalam jarak beberapa meter sebelum garis finish. Dan di tengah kekacauan itu, Veda membuat keputusan yang tepat. Manuver tajam di tikungan terakhir. Motor Honda yang ia tunggangi melesat keluar tikungan dengan momentum sempurna. Podium. Indonesia akhirnya kembali berdiri di podium Grand Prix. Momen itu bukan hanya kemenangan bagi Veda. Itu adalah simbol kebangkitan balap motor Indonesia di panggung dunia. Namun seperti semua kisah besar, perjalanan menuju puncak tidak pernah lurus.
Chota menjadi pengingat pahit. Balapan yang seharusnya menjadi peluang poin justru berubah menjadi tragedi kecil. Namun anehnya, banyak pengamat justru melihat nilai positif dari kejadian itu. Mengapa? Karena crash seringkali menjadi bagian penting dalam proses pembentukan pembalap besar. Valentino Rossi pernah crash berkali-kali di awal karirnya. Marc Marquez bahkan dikenal sebagai pembalap yang sering jatuh saat masih muda. Casey Stoner juga tidak langsung menjadi juara dunia. Semua legenda pernah melewati fase yang sama. Belajar dari kesalahan, belajar dari batas, belajar dari rasa sakit, dan disitulah karakter seorang pembalap benar-benar ditempa. Veda kini berada di titik itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia bisa cepat, itu sudah terbukti. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana ia merespons kegagalan ini. Jika ia mampu bangkit dengan mental yang lebih kuat, maka crash di Amerika justru akan menjadi titik balik yang mempercepat kematangannya sebagai pembalap. Para rival tentu mulai mencium peluang. Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo kini hanya tertinggal 4 poin. Pembalap Spanyol itu dikenal agresif dan memiliki dukungan tim yang sangat kuat. Sementara Rico Salmela dari KTM juga mulai menunjukkan konsistensi. Persaingan rookie tahun ini jelas tidak akan mudah. Namun satu hal yang menarik, meski dikejar dari segala arah, nama di puncak klasemen masih Veda Ega Pratama. Itu berarti sesuatu. Itu berarti sejak awal musim ia telah menciptakan fondasi yang cukup kuat. Dan fondasi itu tidak mudah dihancurkan hanya oleh satu hasil buruk. Yang lebih menarik lagi, perhatian terhadap Veda kini mulai meluas. Media Eropa mulai membicarakan potensinya. Pengamat MotoGP mulai menyebut namanya sebagai prospek masa depan Asia. Bahkan beberapa analis di Italia menyebut satu kalimat yang cukup berani. Jika konsistensi ini terus terjaga, maka langkah menuju Moto2 bahkan MotoGP hanyalah soal waktu. Pernyataan itu mungkin terdengar terlalu jauh, namun dunia balap sering melahirkan kejutan. Siapa sangka seorang anak dari Tafulia bernama Valentino Rossi suatu hari akan menjadi legenda terbesar MotoGP? Siapa sangka seorang pembalap muda dari Cervera bernama Marc Marquez akan mengubah cara orang memandang balap motor? Sejarah selalu dimulai dari tempat yang sederhana. Dan sekarang, sejarah itu mungkin sedang ditulis oleh seorang remaja dari Gunung Kidul. Namun perjalanan masih sangat panjang. Seri berikutnya menunggu, Jerez, Spanyol. Sirkuit klasik yang penuh sejarah. Lintasan ini terkenal sangat teknikal. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tikungan-tikungan cepat memaksa pembalap menjaga ritme sempurna sepanjang lap. Bagi rookie, Jerez bisa menjadi ujian mental yang brutal. Namun bagi pembalap berbakat, Jerez juga bisa menjadi panggung pembuktian. Dan disinilah dunia akan kembali melihat satu pertanyaan besar. Apakah crash di Amerika akan menghancurkan momentum Veda, ataukah justru menjadi bahan bakar yang membuatnya kembali lebih kuat? Karena satu hal pasti, di dunia balap, legenda tidak lahir dari kemenangan mudah. Legenda lahir dari perjuangan, kegagalan, dan kebangkitan. Dan cerita Veda Ega Pratama tampaknya baru saja memasuki babak yang lebih menarik. Persaingan rookie memanas, Eropa mulai gelisah, nama Veda semakin menggema. Jika kita menoleh kembali ke padok Moto3 beberapa tahun terakhir, ada satu pola yang hampir selalu sama. Dominasi pembalap Eropa begitu kuat. Spanyol, Italia, dan beberapa negara Eropa lain seakan menjadikan kelas Moto3 sebagai wilayah kekuasaan mereka. Pembalap Asia seringkali hanya menjadi pelengkap grid. Datang, belajar, lalu perlahan tenggelam dalam kerasnya kompetisi. Namun musim 2026 mulai menghadirkan cerita yang sedikit berbeda. Di tengah keramaian motor KTM, Honda, dan gas-gas yang melesat seperti peluru di setiap straight panjang, satu nama dari Asia mulai mencuri perhatian dengan cara yang tidak biasa. Veda Ega Pratama. Awalnya mungkin banyak yang menganggap kemunculannya hanya sekadar kejutan awal musim. Sebuah fenomena yang kadang muncul ketika seorang rookie tampil tanpa beban. Tidak ada ekspektasi tinggi, tidak ada tekanan besar. Namun seiring berjalannya seri demi seri, asumsi itu mulai runtuh. Karena performa Veda tidak berhenti. Ia tidak hanya cepat dalam satu balapan, ia konsisten. Dan di dunia Moto3, konsistensi adalah mata uang paling mahal. Banyak pembalap bisa mencatat satu lap cepat, tetapi hanya sedikit yang mampu menjaga ritme balapan selama 20 lap penuh sambil bertarung dalam rombongan besar. Disinilah kualitas Veda mulai terlihat jelas. Para analis mulai memperhatikan satu detail menarik dari gaya balapnya. Cara ia membaca situasi di lintasan terlihat jauh lebih matang dibandingkan kebanyakan rookie lain. Ia jarang memaksakan overtake yang berisiko. Ia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia seperti pemburu yang sabar menunggu celah. Strategi yang terlihat jelas saat balapan di Brazil. Ketika rombongan depan saling serang tanpa ampun, Veda justru menjaga jarak. Ia tidak ikut terjebak dalam duel yang terlalu agresif. Ia menunggu momen. Dan ketika kesempatan muncul di lap terakhir, ia langsung menyerang. Efektif, tepat sasaran.
podium. Bagi penggemar yang menonton sekilas, mungkin itu hanya terlihat seperti manuver biasa. Tapi bagi para analis balap, keputusan seperti itu menunjukkan kecerdasan balap yang tidak biasa untuk seorang rookie berusia 17 tahun. Hal inilah yang membuat media Eropa mulai menaruh perhatian serius. Beberapa portal motorsport di Italia bahkan mulai menuliskan analisis panjang tentang fenomena ini. Mereka menyebut satu hal yang menarik. Veda memiliki kombinasi langka antara keberanian dan kesabaran. Dua kualitas yang seringkali sulit ditemukan dalam satu pembalap muda. Biasanya rookie terlalu agresif atau sebaliknya terlalu hati-hati. Namun Veda terlihat berada di tengah-tengah. Ia tahu kapan harus menyerang. Dan yang lebih penting, ia tahu kapan harus menunggu. Kemampuan ini tidak datang begitu saja. Ini adalah hasil dari proses panjang sejak ia memulai karir balap di Asia Talent Cup dan berbagai kejuaraan junior lainnya. Di sana ia belajar sesuatu yang sangat penting. Balapan bukan hanya soal siapa yang paling cepat. Balapan adalah permainan strategi. Dan sekarang pelajaran itu mulai terlihat di panggung dunia. Namun tentu saja, semakin tinggi posisi seseorang di klasemen, semakin besar pula tekanan yang datang. Para rival kini tidak lagi menganggap Veda sebagai rookie biasa. Brian Uriarte misalnya. Pembalap Spanyol dari Red Bull KTM Ajo itu mulai menunjukkan ambisi yang sangat jelas. Dengan dukungan salah satu tim paling kuat di Moto3, ia memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengejar posisi puncak. Motor KTM yang ia tunggangi dikenal sangat kompetitif di lintasan lurus. Akselerasinya brutal, top speednya mematikan. Sementara itu Rico Salmela juga tidak bisa diremehkan. Pembalap Finlandia tersebut dikenal memiliki gaya balap yang agresif dan tidak takut mengambil risiko. Di beberapa balapan junior, ia bahkan sering terlibat duel keras di lap terakhir. Artinya satu hal, persaingan rookie tahun ini tidak akan berjalan mudah bagi Veda. Setiap balapan akan menjadi pertarungan psikologis. Setiap poin akan diperebutkan dengan keras. Namun di tengah tekanan itu, satu fakta menarik kembali muncul. Meski dikejar oleh pembalap dari tim besar Eropa, Veda tetap memimpin klasemen rookie. Ini adalah sinyal penting, karena secara historis, sangat jarang pembalap Asia mampu langsung bersaing di papan atas Moto3 sejak musim debu. Kebanyakan membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun untuk benar-benar kompetitif. Tetapi Veda tampaknya mempercepat proses itu. Dan inilah yang mulai membuat beberapa pihak di paddock bertanya-tanya, apakah kita sedang melihat lahirnya bintang baru dari Asia? Jika kita melihat lebih jauh, sebenarnya tanda-tanda potensi besar Veda sudah terlihat sejak awal kariernya. Ia dikenal sebagai pembalap yang sangat disiplin dalam latihan. Ia juga dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap karakter motor. Hal ini sangat penting di Moto3, karena setiap sirkuit memiliki karakter berbeda. Ada lintasan yang menuntut kecepatan tinggi, ada yang menuntut pengereman keras, ada pula yang menuntut keseimbangan sempurna antara teknik dan keberanian. Dan sejauh ini, Veda terlihat mampu beradaptasi dengan cukup baik. Thailand, Brazil, Amerika. 3 sirkuit dengan karakter berbeda. Dan di 3 tempat itu ia tetap mampu menunjukkan kecepatan kompetitif. Tentu saja perjalanan musim masih panjang. Moto3 2026 baru memasuki fase awal. Masih ada banyak seri yang akan menjadi ujian berat. Jerez, Le Mans, Mugello, Assen. Setiap sirkuit memiliki cerita sendiri. Setiap lintasan memiliki jebakan yang bisa menghancurkan peluang siapa saja. Namun jika Veda mampu menjaga konsistensi seperti yang sudah ia tunjukkan sejauh ini, maka satu hal mulai terasa semakin mungkin. Gelar Rookie of the Year Moto3 2026 bukan lagi sekadar mimpi. Ia mulai terlihat sebagai target realistis. Dan jika itu terjadi, dampaknya akan sangat besar bagi dunia balap Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar motorsport terbesar di dunia. Jutaan penggemar memadati sirkuit setiap kali MotoGP datang ke Mandalika. Namun di sisi lain, wakil Indonesia di level Grand Prix selalu sangat terbatas. Kini situasinya mulai berubah. Veda Ega Pratama membawa harapan baru. Harapan bahwa suatu hari nanti bendera merah putih bisa berkibar lebih sering di podium dunia. Namun jalan menuju ke sana masih panjang. Crash di Amerika sudah menjadi pengingat bahwa dunia balap tidak pernah mudah. Satu kesalahan kecil bisa menghapus peluang besar. Satu tikungan bisa mengubah segalanya. Karena itu semua mata kini tertuju pada seri berikutnya. Jerez, lintasan klasik yang sering disebut sebagai salah satu ujian sejati bagi pembalap muda. Di sana kita akan melihat sesuatu yang sangat penting, bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal mentalitas. Apakah Veda mampu bangkit setelah crash? Apakah ia bisa kembali bertarung di barisan depan? Atau justru tekanan akan mulai mempengaruhi performanya? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan menentukan arah musim ini. Namun satu hal yang pasti, nama Veda Ega Pratama kini sudah masuk dalam radar dunia Moto3. Dan
Dan ketika seorang rookie berhasil menarik perhatian paddock MotoGP, itu berarti satu hal sederhana. Perjalanan besar baru saja dimulai. Dari Gunung Kidul menuju MotoGP, mimpi besar yang kini terlihat nyata. Di dunia balap motor Grand Prix, perjalanan menuju MotoGP selalu dimulai dari satu titik kecil, Moto3. Di kelas inilah bakat mentah ditempa. Disinilah mental para pembalap muda diuji tanpa ampun. Setiap tikungan menjadi ujian keberanian. Setiap lap adalah pertarungan strategi. Dan setiap balapan sering berubah menjadi duel brutal yang membuat jantung para penonton berdegup kencang. Tidak ada ruang bagi pembalap setengah hati di Moto3. Jika terlalu hati-hati, Anda akan tertinggal. Jika terlalu agresif, Anda akan terjatuh. Dan hanya mereka yang mampu menyeimbangkan dua hal itu yang bisa bertahan. Sekarang bayangkan seorang remaja berusia 17 tahun dari Gunung Kidul berdiri di tengah arena brutal itu, lalu perlahan mulai memimpin klasemen rookie. Bukan di Asia, bukan di level regional, tapi di kejuaraan dunia Moto3. Itulah yang sedang dilakukan oleh Veda Ega Pratama. Apa yang dilakukan Veda Ega Pratama di awal musim Moto3 2026 sudah cukup untuk membuat dunia mulai menoleh. Dan terkadang dalam sejarah olahraga, semua cerita besar selalu dimulai dari satu momen sederhana. Satu podium, satu kemenangan, atau bahkan satu crash yang justru membuat seorang pembalap bangkit lebih kuat. Mungkin kita belum tahu bagaimana akhir cerita ini. Namun satu hal pasti, perjalanan Veda Ega Pratama baru saja dimulai dan dunia balap mulai memperhatikan. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang menggantung di udara. Akankah ia terus menulis sejarah atau justru persaingan Moto3 yang brutal akan mencoba menghentikannya? Menurut kamu, apakah Veda benar-benar punya potensi menembus MotoGP di masa depan? Ataukah perjalanan menuju level tertinggi masih terlalu jauh untuk diprediksi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena perdebatan ini baru saja dimulai. Maju terus Veda! Kami bersamamu, .salam MotoGP.